namaku Emi Tri Amarwati, salah satu mahasiswi Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Ini merupakan kisahku tentang kuliah kerja nyata di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. KKN kali ini masih sama dengan KKN yang sebelumnya, yaitu KKN pulang kampung yang dilaksanakan di desa masing-masing. Untuk tema kali ini, KKN mengusung tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Desa Pengkol merupakan salah satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Karanggede. Secara administratif, Desa Pengkol memiliki luas wilayah sebesar 302 hektar yang terbagi menjadi 4 dukuh, yaitu Dukuh Durenan, Dukuh Kelincong, Dukuh Tegalsari, dan Dukuh Pengkol sendiri. Sebagian besar wilayah desa masih berupa lahan pertanian, sehingga sebagian besar penduduk dari Desa Pengkol bekerja sebagai seorang petani. Lahan pertanian yang ada di Desa Pengkol banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam banyak jenis tanaman, bergantung dari musim yang sedang berlaku. Untuk saat ini, banyak lahan pertanian yang ada di Desa Pengkol dipenuhi dengan tanaman padi. Selanjutnya, hasil panen dari tanaman padi kemudian diolah dengan menggunakan mesin diesel untuk menghasilkan beras yang berkualitas dan dapat dijual kepada masyarakat yang dipasarkan di pasar-pasar sekitar yang ada di Desa Pengkol. Selain memiliki lahan pertanian yang luas, Desa Pengkol memiliki setidaknya 2 sekolah dasar dan 1 madrasah Islamiyah. Desa Pengkol banyak dikenal masyarakat sebagai sentra industri pabrik tahu yang ada di Kabupaten Boyolali. Setidaknya terdapat 6 pabrik tahu yang ada di desa ini. Setiap harinya, 1 pabrik tahu mampu menghasilkan 50 kg tahu, sehingga dalam pembuatan tahu, Desa Pengkol memiliki potensi yang sangat besar. Selain adanya pabrik tahu yang ada di Desa Pengkol, Desa Pengkol juga memiliki sebuah jembatan irigasi yang dapat dijadikan sebagai objek wisata.
Jembatan ini terbentang sejauh 250 meter dengan ketinggian kurang lebih 20 meter. Jembatan ini mampu menghubungkan antara dua desa yang ada di Desa Pengkol, yaitu Dukuh Pengkol sampai dengan Dukuh Tegalsari. Desa Pengkol juga memiliki potensi dalam pengembangan usaha bidang perikanan karena lokasi yang sangat memungkinkan untuk diadakannya budidaya ikan air tawar yang dalam pelaksanaan budidayanya dapat menggunakan kolam terpal maupun kolam semen sebagai media budidayanya. Banyaknya pabrik tahu yang ada di Desa Pengkol mengakibatkan menumpuknya limbah, baik berupa limbah cair maupun limbah padat. Limbah cair dari adanya pabrik tahu belum dilakukan pengolahan, sehingga sampai saat ini limbah tersebut langsung dibuang ke sungai dan dapat mengakibatkan pencemaran sungai. Sejak adanya pandemi COVID-19, mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan masyarakat dituntut untuk meningkatkan imunitas tubuh. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan meningkatnya kasus kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang ada di Kabupaten Boyolali. Adanya pandemi COVID-19 juga mengakibatkan pelaku usaha budidaya ikan lele mengalami defisit akibat mahalnya harga ikan pakan, sehingga banyak pelaku usaha yang menutup usahanya akibat mahalnya harga pakan ikan yang tidak sesuai dengan harga jual ikan di pasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diangkat 4 program, yaitu yang pertama, pembuatan filter air sederhana skala rumah tangga. Yang kedua, gerakan makan ikan untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, edukasi bahaya narkoba bagi anak usia dini dengan media menggambar dan menempel. Dan yang terakhir, program pembuatan pakan ikan lele alternatif dengan menggunakan ampas tahu. Program kerja yang pertama yaitu pembuatan filter air sederhana. Bahan yang digunakan yaitu tisu, botol aqua bekas, kain kasa, pasir, kemudian ada batu kerikil, dan ada arang. Setelah pembuatan selesai, kemudian dilakukan pemasangan pada saluran pembuangan limbah cair dari pabrik tahu. Kegiatan ini ditujukan kepada pemilik pabrik tahu agar mereka memiliki sanitasi yang baik terhadap limbah pembuangan pabrik tahu yang mereka kelola. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan edukasi bahaya narkoba bagi anak usia dini. Kegiatan ini dilakukan di depan Posko KKN Undip Tim 1 Desa Pengkol.
Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 13 orang anak. Pada akhir kegiatan edukasi tentang bahaya narkoba, anak-anak diajak untuk menggambar, mewarnai, dan juga menempel sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Untuk program kerja yang selanjutnya, yaitu gerakan makan ikan untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilakukan dengan sasaran anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 Madrasah Islamiyah Al-Muta'alimin Pengkol. Kegiatan ini dimulai dengan kegiatan jalan bersama yang kemudian dilanjutkan makan bersama di dalam kelas masing-masing. Program kerja yang terakhir yaitu pembuatan pakan ikan alternatif dengan menggunakan ampas tahu. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ikan teri, ampas tahu, EM4, dan molase. Pembuatan pakan ikan dimulai dengan mencampurkan ampas tahu dengan ikan teri yang sudah dihaluskan dan kemudian dicampur dengan menggunakan campuran molase dan juga EM4. Kemudian pakan tersebut difermentasikan sekitar 3 hari. Setelah 3 hari, kemudian pakan ikan siap untuk diberikan untuk ikan lele. Dari Undip Semarang, kami atas nama pemerintah Desa Pengkol serta warga masyarakat Desa Pengkol, terima kasih atas kehadiran dari adik-adik KKN Undip Semarang, yang mana dengan kehadiran adik-adik semua ini akan membawa manfaat bagi warga kami, menambah kegiatan-kegiatan di desa kami dan menambah kesadaran masyarakat untuk hidup bergotong royong. Itu dengan harapan semoga selama adik-adik di desa Pengkol ini nanti bisa dilanjutkan oleh warga kami untuk kerukunan bergotong royongannya, dan dengan harapan mudah-mudahan adik-adik KKN dari Undip Semarang setelah sepulangnya dari desa Pengkol nanti segera lulus dengan nilai yang terbaik dan bermanfaat untuk warga masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kegiatan di desa Pengkol tahun 2022 ini. Dengan harapan walaupun nanti kita berpisah, tetapi tetap kita selalu mengenang, walaupun ibaratnya jauh di mata tetapi tetap dekat di hati. Harapan kami nanti kalau sudah sukses, kami harap dengan pada adik-adik untuk selalu ingat warga desa Pengkol. Kiranya sekian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.